Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu sebelum lanjut kita membahas materi, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurse Bobby Hebri Krisdianto, Magister Keperawatan. Saya merupakan salah satu dosen di Prodi Keperawatan Universitas Andalas. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampuh di Prodi Keperawatan, yaitu adalah Keperawatan Dewasa, Sistem Endokrin, Pencernaan, Perkemihan, dan Imunologi. Mata kuliah Dewasa, Sistem Endokrin, Pencernaan, dan Imunologi ini merupakan mata kuliah wajib yang terdiri dari 4 SKS dan berada pada semester 4. Diharapkan mata kuliah ini memberikan kemampuan pada mahasiswa untuk mengetahui mata kuliah keperawatan dewasa, pencernaan, dan menggunakan case-based method. Nah, mata kuliah ini memberikan penerapan ilmu teknologi dalam memenuhi kebutuhan klien dewasa yang mengalami perubahan fisiologis dengan atau tanpa gangguan struktur. Nah, meliputi sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi berkaitan dengan infeksi degeneratif dan keganasan trauma. Nah, salah satu sebagai dosen, saya menerapkan Tridharma perguruan tinggi adalah bidang pengajaran, terus juga menyampaikan materi pembelajaran sehingga dapat diterima baik oleh mahasiswa. Materi ini disajikan dengan capaian pembelajaran lulusan yang dibagi menjadi CPL dan terdiri dari 4 CPMK. Dari 4 CPMK ini kemudian saya pecah lagi menjadi 14 kali pertemuan tatap muka dan tidak termasuk untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, sebesar capaian pembelajaran lulusan pada mata ini terdiri dari 4 aspek utama, yaitu adalah penilaian dan pemberian pembelajaran tentang sikap, yang kedua keterampilan khusus, yang ketiga adalah keterampilan umum, dan yang keempat adalah pengetahuan, di mana yang mencakup terdiri dari beberapa bagian. Pertama adalah CPL pertama, yaitu adalah sikapnya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, profesionalisme, etika, hukum, moral, dan budaya keperawatan. Nah, diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan kode etik perawat, prinsip legal etis, nilai profesional perawat, dan pendekatan budaya yang pertimbangkan dalam pemberian asuhan keperawatan. Yang kedua adalah mampu menguasai ilmu dasar keperawatan, sistem informasi, dan teknologi keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan berdasarkan pendekatan proses berbasis bukti, menjelaskan konsep, teori, teknis, dan prinsip pelaksanaan asuhan keperawatan pada setiap area bidang keperawatan dengan memperhatikan prinsip keselamatan pasien dan keselamatan kerja. Nah, untuk keterampilan umum di sini diharapkan pasien mahasiswa mampu untuk memiliki kompetensi kerja untuk melaksanakan asuhan keperawatan yang berkualitas, mendemonstrasikan prosedur pelaksanaan dan layanan keperawatan pada seluruh bidang keilmuan, serta mampu meningkatkan keahlian profesional melalui pembelajaran seumur hidup dengan menunjukkan kemampuan berpikir kritis, menyelesaikan masalah dengan pendekatan proses keperawatan. Sedangkan untuk keterampilan khusus, yaitu adalah mampu mengelola asuhan keperawatan baik itu individu, keluarga, dan masyarakat secara tatanan klinik maupun secara komunitas secara komprehensif dan berbasis bukti. Yaitu adalah pertama, indikatornya melakukan pengkajian keperawatan, terus juga memformulasikan diagnosis keperawatan sesuai dengan prioritas, terus juga mampu menyusun perencanaan, mampu melaksanakan edukasi dalam asuhan keperawatan berbasis bukti ilmiah, menguasai konsep, teori edukasi, dan promosi kesehatan pada semua level pencegahan penyakit, terus juga mampu melakukan komunikasi terapeutik
secara interpersonal dan interprofesional, dan mampu melakukan komunikasi terapeutik kepada klien, keluarga, masyarakat, sesama perawat, dan profesi kesehatan lainnya dalam meningkatkan mutu asuhan keperawatan. Nah, sedangkan untuk 4 CPMK yang akan dipenuhi dari mata kuliah ini yang diambil dari CPL, yaitu adalah pertama CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan anatomi, fisiologi, kimia, dan biokimia, patofisiologi, farmakologi, dan terapi diet terkait sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan imunologi. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan berupa pengkajian, analisa data, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi secara komprehensif meliputi bio, psiko, sosio, spiritual, persiapan pelaksanaan dan pemeriksaan diagnostik dan laboratorium, pendidikan kesehatan, serta peran fungsi perawat, fungsi advokasi pada kasus dengan gangguan endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan. Sedangkan CPMK 3 yaitu mahasiswa mampu menelaah hasil-hasil penelitian dan penyelesaian gangguan sistem endokrin dan imunologi, pencernaan, dan perkemihan. Dan juga masih mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan. Ya, itu adalah 4 CPMK yang akan kita kejar di sini untuk mendukung kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, untuk itu saya juga memberikan yaitu adalah referensi terkait pembelajaran di atas yang dapat menunjang pembelajaran dan menjadikan dasar ya referensi bagi mahasiswa. Nah, yang paling utama adalah buku Medical Surgical Nursing Management for Positive Outcome dari karya Black, JM, and Hulk, dan juga Medical Surgical Nursing Patient Centered Collaborative Care dari Ignatius D. and Workman, and then Medical Surgical Nursing Assessment karya Lewis. Nah, di samping juga untuk mendukung pasien untuk membuat standar diagnosis keperawatan, luaran intervensi, saya menggunakan dari PPNI baik itu SDKI, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia, SLKI, Standar Luaran Keperawatan Indonesia, dan SIKI, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Dan untuk praktikum, saya biasanya menggunakan pedoman standar profesional operasional keperawatan edisi 1 agar semuanya mahasiswa sudah terbiasa dengan SOP yang umum pada sistem endokrin, perkemihan, pencernaan, dan imunologi. Oke, di sini saya sebagai koordinator dari kelas A2, saya harap kita dapat melalui RPS ini dan interaksi antara mahasiswa dan dosen dapat mencapai tujuan pembelajaran, yaitu mahasiswa dapat mampu untuk mencapai CPMK yang sudah diberikan. Dalam proses interaksi ini saya menggunakan beberapa metode, baik metode ceramah, diskusi, penugasan. Pada mahasiswa dalam proses interaksi ini, mahasiswa diharapkan aktif dalam diskusi, memberikan pertanyaan, memberikan feedback terhadap materi yang telah disampaikan. Dengan demikian, proses pembelajaran akan berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, kita masuk kepada aspek asesmen, yaitu merupakan proses evaluasi terhadap hasil belajar mahasiswa. Dalam proses asesmen ini, saya menggunakan berbagai metode, baik itu tes secara tertulis, lisan, serta pemberian tugas. Dengan demikian, saya dapat menilai sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan. Saya juga telah memberikan rubrik-rubrik terkait dengan penilaian mahasiswa. Untuk dari tes tulis, kita menggunakan sistem dari iLearn, yaitu mahasiswa dapat mengakses baik UTS ataupun UAS dari jarak jauh, sehingga dapat penilaian evaluasinya dapat dilakukan secara cepat, dan efisien. Dan untuk penugasan, saya sudah telah memberikan kasus-kasus terkait dari kasus dari setiap sistem yang ada, sehingga mahasiswa dapat mengerjakan dan juga sudah tahu tentang rubrik-rubrik apa saja yang akan dinilai dari pembuatan makalah tersebut. Nah, contohnya di sini adalah
rubrik mengenai rubrik presentasi ya, karena ada presentasi dari kelompok. Nah, akan dinilai baik itu akurasi penjelasannya, kerjasama tim, ataupun juga tentang penugasan akademis atau diskusi, yaitu tentang inisiatif untuk bertanya, penyampaian pendapat, referensi topik, ekspresi gagasan, kontribusi terhadap pembelajaran, atau tentang beberapa hal, yaitu contohnya tentang makalah, yaitu tentang baik itu sistematikanya, teks utamanya, bagian penulisannya, dan lain-lain. Nah, diharapkan mahasiswa juga dapat secara jelas memahami apa yang sebenarnya yang diharapkan oleh dosen terhadap tugas-tugasnya dan apa yang dinilai, sehingga mereka puas terhadap nilai yang diberikan di akhir pembelajaran. Demikian paparan saya mengenai mata kuliah dari keperawatan dewasa, endokrin, perkemihan, pencernaan, dan imunologi di Prodi Keperawatan Universitas Andalas. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada saat di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah perawatan dewasa endokrin dan juga imunologi, di mana saya akan mempresentasikan tentang salah satu mata kuliah kita yang akan menjadi kasus, yaitu adalah keperawatan HIV. Gitu. Teman-teman, ketika mendengar kata HIV gimana teman-teman? Ya, silakan. Menular, Pak. Ya, jadi penyakitnya menular. Mungkin dari kita termasuk dari perawat sangat hati-hati ya, apalagi ketika udah masuk ke praktek klinis di rumah sakit, kita buru-buru untuk menghindari ada pasien HIV. Terus mungkin bukan di makan siang mungkin, ataupun pas waktu di ruang perawat itu menjadi suatu pembicaraan, kok bisa ya HIV, ibu-ibu ya, atau mungkin bapak-bapak, jangan-jangan seperti itu ada tatonya lagi, serem-serem ya gitu. Nah, itu adalah yang menjadi topik ya, atau isu dari palliative care ya, atau berupa stigma yang even bagi seorang perawat. Nah, untuk mengurangi dari stigma itu, kita akan mengulik lebih dalam lagi di sini. Saya ambil satu kutipan, bahagia itu adalah ketika kita melihat sosok yang kita cintai tersenyum, mesti hanya bisa melihatnya dari jauh. Nah, jadi dalam banget ini maksudnya. Artinya kadang-kadang kita mengapresiasi dari cinta itu jika kita cinta itu memiliki, jika dia itu bisa ada di samping kita, selalu ada buat kita. Tapi cinta sendiri itu adalah ketika kita bisa memberikan dia space, memberikan ruang agar si dia itu bahagia dan tersenyum. Nah, sama juga di pasien-pasien di HIV. Sebagai seorang perawat, ya, kadang kita harus memberikan space bagi pasien tersebut itu untuk dia itu bisa meluangkan emosinya. Nah, ini salah satunya. Nah, ini ada true story, yaitu adalah ibu rumah tangga terinfeksi HIV dari suaminya, dan ini namanya Ibu Hages, viral juga di sosial media, termasuk juga di podcastnya Denny Sumargo juga ada di sini. Nah, dia tahu bahwa suaminya HIV, kemudian dia punya anaknya Down syndrome dan juga kena HIV. Gitu. Atau juga artis juga banyak yang kena HIV. Salah satunya yang mengungkapkan yaitu adalah Charlie Sheen. Ada yang pernah tahu? Nah, ini masuk selebritis senior juga yang main di Hot Shot. Nah, ini adalah gambar pada pasien HIV, di mana seorangnya dengan pasien HIV bisa aja dia itu sehat, normal seperti biasa, bisa ke kampus, bisa ngajar, jadi dosen gitu, jadi kepala desa, mungkin jadi pejabat, tanpa dia tahu dia terkena atau enggak. Karena kenapa? Karena CD4-nya atau kekebalan tubuhnya masih dalam kondisi bagus, masih dalam
dia mempertahankan kondisinya, bahkan bisa bertahun-tahun, berpuluh tahun tanpa dia tahu. Ada kejadian si bapak itu, dia itu baru terkena ketika dia berumur 50 tahun. Dia keserang TB, terus diperiksa lagi, ternyata dia juga HIV. Nah, karena dia mempunyai gaya hidup yang bagus. Dan akhirnya ketika diperiksa, istrinya juga kena. Dan setelah ditelusuk, ternyata dia kena pas pada waktu dia ada kerja di luar Kalimantan, di Kalimantan, dan kemudian padahal cuma 2 tahun di Kalimantan, dia balik lagi ke istrinya, penempatan kerja. Nah, kemudian ternyata dia sudah dengan HIV. Nah, ketika sudah terjadi HIV-nya makin banyak, viral load dari HIV-nya makin kuat, si CD4-nya makin turun. Jadi dia berkebalikan antara CD4 kekebalan tubuh dan juga dari HIV tersebut. Jumlah CD4-nya makin turun, HIV-nya makin naik. Akibatnya timbullah mulai gejala. Gejala apa? Gejala dari infeksi oportunistik. Bukan HIV-nya yang menyebabkan penyakit, tapi karena kekebalan tubuhnya turun, penyakit-penyakit yang ada di sekitar jadi menyerang. Ada virus flu ya masuk, ada TB masuk. Nah, akhirnya tubuhnya yang pertamanya six pack kayak gini, yang sebelah kanan lama-kelamaan jadi kering, jadi kurus gitu. Makanya banyak kan kamu kalau ada yang diet gitu ya, kamu kenapa ya, kamu obat ya, atau kamu kena HIV ya? Ya belum tentu juga ya. Pasien yang kurus ataupun tiba-tiba kurus itu pasien kena HIV belum tentu juga. Nah, tapi akan timbul kayak gitu. Makanya nutrisi penting ya yang kita pelajari ini. Nah, ini perjalanan hidup pasien HIV di sini kita lihat. Kita mulainya dari yang paling kanan. Waktu pertama kali. Yang pertama kali ya, ini tidak terjadi apa-apa. Makin lama si merah itu adalah si garis ini ya, apa namanya? Bagian kanan itu adalah CD4, bagian kiri adalah waktu. Semakin minggu ke minggu, tahun ke tahun, si virus HIV itu makin lama makin naik dulu. Naik, kemudian bagian CD4-nya itu ini ya, apa namanya? Turun ya, makin lama makin turun si CD4-nya. Yang warna kuning makin lama makin turun. Terus yang si merah itu adalah dari pasien tambah dari terinfeksi HIV, kemudian ternyata si HIV-nya tuh nggak kelihatan, tapi berminggu-minggu kemudian semakin banyak CD4 yang mati atau CD4-nya yang jadi virus HIV, makin gejalanya makin banyak dan akhirnya berujung di kematian. Tahu-tahu teman-temannya udah meninggal semua gitu. Jadi teman-teman waktu ngobat atau kalau sekarang namanya orgi ya. Tahu orgi nggak teman-teman? Orgi jadi pesta seks gitu. Yang viral itu jadi ada undangan gitu, pesta gitu. Kemudian boleh ganti-ganti pasangan gitu. Itu namanya orgi. Nah, itu bisa aja kan apa namanya terkena gitu di situ. Nah, penularannya ya tadi sebenarnya paling banyak adalah melalui dari darah. Darah itu tapi daerah seperti apa? Daerah yang kontak langsung ya, kontak langsung. Seperti kayak infus dan lain. Kalau tertusuk ya bisa juga ada risiko juga. Kemudian ada cairan mani, ada cairan vagina dan juga ada ASI. Nah, cairan mani dan vagina ini yang biasanya jadi melalui dari seks ya, dari intercourse baik laki-laki sama perempuan ataupun laki-laki sama laki-laki. Nah, yang potensial berisiko yaitu ada cairan cerebropinal, amnion, pleura, peritoneal, perikardial, cairan sendi. Nah, yang bagian ini tidak sama sekali. Ya, muntah, feses, air liur, keringat, air mata, urin, cairan nasal, sputum itu dia itu tidak infeksius. Jadi ketika semuanya satu rumah dengan pasien HIV, teman-teman nggak usah jijik atau gimana, nanti harus dibedain nih piringnya. Dan ada seperti itu. Banyak kan kalau orang tua HIV ini dibedain nih, kasih nama buat siapa. Teman-teman
kalau jadi pasien HIV gimana kalau dibedain gitu, diasingkan, padahal teman-teman tahu gitu bahwa semuanya itu nggak akan nular gitu. Bahkan yang harus takut sebenarnya pasien HIV sebenarnya. Yang harusnya takut itu pasien HIV pada orang-orang normal. Kenapa? Bisa aja penyakit yang ada di pasien normal gitu, yang tapi dia karena kekebalan tubuhnya bagus, dia nggak sakit, bisa menular pada pasien HIV dengan mudah. Ada ini sakit flu nih, main ke pasien HIV, yang menular yang lebih gampang menular apa ya? Pasien flu-nya kan ke HIV. Kalau virus HIV-nya bisa nggak menular dengan mudah pada enggak ya, kecuali saling donor darah gitu. Kita donor darah yuk sebab atau enggak berhubungan intercourse semuanya itu bisa, tapi kan kemungkinannya kecil kan sebenarnya. Jadi yang sebenarnya yang harus takut itu pasien HIV-nya. Nah, hubungan seksual tak aman itu sekitar 0,1-1%. Artinya berganti-ganti pasangan gitu ya. Hubungan tusukan jarum, perlukaan itu 0,3%. Jadi teman-teman ini terkena jarum gitu. Nah, jadi nggak otomatis langsung terkena HIV. Jadi ada pasien HIV, teman-teman ketusuk, mungkin ada kemungkinannya besar untuk tidak terkena gitu. Kecuali teman-teman ketusuknya 1000 kali gitu ya. Tiga kali kemungkinan teman-teman kena HIV. Kalau ketusuknya 1000 kali. Ada yang nggak mau ketusuk 1000 kali? Enggak ya. Tapi tetap aja walaupun kemungkinannya kecil hanya 0,3%, ya setiap resiko kita sebaiknya hindari gitu. Dengan menggunakan protokol yang benar. Percikan cairan tubuh pada manusia 0,09% bahkan ini. Jadi dari berapa? 10.000 ya. Dari 10.000 kali, nah kemungkinan 9 kali bisa kena dari 10.000 kejadian. Ya, jadi teman-teman gak usah panik gitu ya, gak usah panik. Ibaratnya gini, saya punya cerita ya. Pada suatu di restoran itu kan berkumpul banyak orang makan siang, kebetulan rame gitu. Kemudian itu ada kecoa datang. Ada yang tak kecoa nggak sini? Terus kecoanya terbang lah. Kalau kecoa terbang kan random ya. Terus kalau main ibu-ibu kayak gimana? Lari semua, nempel ke batagor, nempel kemana, lari semua. Sininya dibuang, fotonya saking terkejutnya. Hingga terbang lagi si kecoa itu nempel ke pegawai restoran, ke sebelah sini. Dia lagi bawa makanan 1 piring penuh milik pelanggannya. Terus kemudian dia cuma diam aja. Nah kan si kecoanya kan panik ya, ngelihat ibu-ibu yang teriak-teriak, panik dia juga. Ini kenapa kok pada lari semua, kok pada teriak semua, dia malah makanya dia tambah terbang-terbang. Nah makanya dia si pelayan restoran itu tarik nafas, menenangkan si kecoa. Tenang kecoa, ini kamu tidak apa-apa, kamu aman bersama saya. Oke, dia kemudian pelan-pelan turunin piringnya ke meja, kemudian dengan gentle juga dia pegang aja si kumis si kecoa tersebut. Kemudian jalan perlahan-lahan, dibuka pintu restoran, terus itu terbang. Masalah selesai. Itu betul kan ya? Nah sama juga teman-teman, ketika di rumah sakit sebenarnya ada solusinya teman-teman, untuk ketika semuanya agar tidak terhindar dari pencegahan HIV itu, yaitu dengan menerapkan dari protokol sesimpel itu. Kalaupun terkena, resikonya kecil dan itu ada penanganannya juga ya. Tentunya teman-teman bersihkan, teman-teman lapor. Nah, dan semua masalah kan selesai dengan cara calm gitu. Dengan cara gentle juga. Nah, untuk transfusi darah itu 60% bahkan di sini. Dari ibu hamil ke bayi 35%. Jadi risikonya cukup tinggi. Makanya ada program khusus agar ibu-ibu dengan pasien HIV tidak menularkan virus HIV-nya ke anaknya. Yaitu dengan cara meminum secara teratur ARV hingga CD4-nya itu lebih dari 800. CD4 lebih 800, viral load-nya lebih kurang dari 200, jadi turun. Bahkan mungkin nggak kelihatan, lebih bagus lagi.
Ya bisa aja si HIV itu bisa aja lah teman-teman cek darah, terus nggak terdetek virus HIV-nya karena saking kecilnya. Ibarat teman-teman minum boba gitu ya, masih kan bobanya ada yang banyak ya. Ada juga boba yang udah teman-teman makan saking sedangnya bobanya, jadi makan duluan bobanya gitu. Jadi nggak kelihatan ada bobanya di situ. Mungkin tinggal satu tapi nggak kelihatan gitu. Terus dari seks anal lebih berisiko, reseptor lebih berisiko daripada yang mempenetrasi. Jadi sama juga baik itu yang seks vaginal itu biasanya yang dimasukin, paham ya? Yang dimasukin itu biasanya akan lebih berisiko daripada yang memasukkan. Termasuk di LGBT juga, di lesbian, di gay juga. Kalau semuanya dimasukkan, yang jadi perempuannya nih kan ada. Kalau punya gay kan ada yang jadi kamu jadi cowoknya, aku di ceweknya ya gitu. Yang jadi ceweknya yang dimasukin, nah itu lebih berisiko untuk terkena HIV. Gitu. Sama juga kayak pada waktu saya dulu saya keluar masuk penjara pada waktu itu, terus kemudian jadi peneliti orang-orang yang yang terkena HIV itu biasanya juga dapat dari orang-orang yang jualan itu artinya dia menjajakan diri tapi laki-laki gitu. Oke, berikutnya langsung aja ya kita ke bagian sini. Nah, bagian HIV itu yang menyerangnya adalah bagian CD4-nya, sehingga si bakteri tersebut itu translokasi masuk ke dalam RNA. Jadi ketika semuanya terjadi reaksi imunologi yang dihasilkan oleh CD4 bukan lagi kekebalan tubuh tetapi juga adalah virus HIV. Jadi virus HIV itulah diciptakan oleh tubuh kita sendiri, sehingga permasalahannya sampai sekarang belum ada dari obat. Oke, silakan, ada pertanyaan untuk terakhir, silakan. Ada pertanyaan? Oke, silakan. Pak, kalau ibu hamil kebayi itu dari ASI-nya, Pak? Oke, ibu hamil itu, ibu hamil ya, bukan yang melahirkan ya? Iya. Oke, ya. Kalau dari ibu hamil, ya itu bisa dari ASI-nya juga. Nah, ASI itu termasuk yang berpotensi terkena menulari. Ibu hamil. Ya, berisiko tinggi ya. Nah, jadi karena itu kan dari darah juga si ASI tersebut. Nah, biasanya kita pastikan bahwa semuanya si ibunya itu viral load-nya tidak terdetek lagi. Jadi CD4-nya bagus, viral load-nya terdetek, boleh. Tapi kalau enggak, dia bisa aja menggunakan susu formula ataupun ibu persusuan ya. Bagi yang mau mendonorkan ASI boleh seperti itu. Ya, balik lagi itu perlu treatment ya, perlu usaha juga, mungkin 3 bulan 6 bulan si ibunya itu harus teratur minum obat, terus juga nutrisinya bagus, gaya hidup sehat, sehingga dia itu bisa si viral load-nya tidak terdeteksi lagi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam